Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Putra dengan NRP 060 dari kelas analisis data digital kelas B. Nah, di sini saya akan melanjutkan dengan penugasan tentang smoothing dengan moving average. Lalu juga kita melakukan perbandingan hasil tersebut dengan filter yang kita minggu lalu sudah kita praktekkan. Di sini juga kita akan menggunakan dua data, yaitu data pertama dari data SP, lalu menggunakan data MT. Langsung kita mulai saja untuk yang pertama dalam melakukan lihat perbedaan tersebut. Metode pertama itu metode search potential. Jadi kita mulai. Pandas. Jadi seperti biasanya bebas kedua ini bertugas untuk jadi Pandas untuk membaca file Excel, lalu dan untuk Matplotlib untuk menggambar si grafik tersebut. Lalu kita akan load data. Kita load data Excel dulu ya. Ini datanya itu dari Excel. Kita akan menggunakan line pertama untuk dari data SP, kan ada 8 atau 9. Kita akan menggunakan line pertama saja. Di file itu ada di line-nya atau line 1 ya. Oke. Lalu kita akan melakukan fungsi untuk membaca file itu dengan Pandas. Di read Excel-nya. Ini file path. Terus sheet name-nya itu line 1. Oke. Selanjutnya kita akan menampilkan ya sebagai contoh ini benar atau datanya itu benar atau enggak dengan 10 data pertama di file Excel tersebut. Jadi kita akan print untuk validasi, oh ini datanya udah benar atau belum. Jadi kita menggunakan lalu 10 data pertama pada line 1. Kasih ini aja. Lalu print ini F head ya, besarnya 10 aja. Lalu kita print. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengambil kolomnya lah ya. Kolomnya untuk membaca itu dengan benar. Jadi kita akan menggunakan this df ilog
Ini jadi untuk jarak lah ya, jaraknya itu dalam meter juga. Ini lalu mengambil nilai SP-nya itu dalam Y. Jadi SP itu Y, tadi X distance-nya, fungsinya sama, pakai ilog. Ini 1 dan itu values saja, itu sebagai data si SP-nya, nilai SP dalam satuannya milivolt. Nah, lalu kita akan melakukan selanjutnya plotting data mentah untuk melihat bentuk data mentahnya itu seperti apa. Di plotting data mentah kita menggunakan plt.figure dengan fix size-nya sama aja biar lumayan besar itu udah. Lalu kita akan ngeplot si data mentah itu dengan marker ya, ada markernya. Ini hasilnya plt plot x distance dengan y sp, itu colornya kita pakai black aja. Terus stylenya apa ya, ini ya seharusnya seperti ini, ada markernya untuk marker size-nya itu line width itu 1 dengan labelnya itu nanti si raw data SP, raw data SP. Oke. Lihat ini untuk plottingnya. Kita udah bisa menambahkan si atribut-atribut dari grafik tersebut. Udah, kita bisa aja lah. Title itu data SP line 1, kasih si font size itu 14, kasih font weight-nya ya dikasih bold aja biar kelihatan jelas. Kita menggunakan si X labelnya sama Y labelnya. Tadi itu X-nya itu kan jarak ya, jarak lintasan langsung si font size 12. Sini plt labelnya tadi nilai potensialnya. Potensial tadi itu CMV
font size-nya sama saja. Font size Ace, size-nya 12 juga. Oke, next kita akan melakukan grid-nya, pembentukan grid. Dengan ini merupakan true, lainnya, terus line style-nya ini untuk alpha. Kita kasih legend aja juga untuk menambahkan, dengan lognya itu udah terbagus, jadi secara best. Lalu kita akan show si figure ini dengan tight layout dan plt.show. Oke, kita coba dengan select base Python ya. Kita tunggu beberapa detik. Fix size ini ya. Kenapa ini? Oh, kurang. Ini nanti ditambah. Tadi itu udah diganti dikit. Coba kita run. Oke, ini untuk profil data mentah untuk self potential SP di line pertama ini ya. Kita lihat itu cukup curam, berarti di sini mungkin di sekitar meter 200 sampai 250 itu terdapat adanya ya mungkin anomali lah ya, yang kita ingin, mungkin zona interest kita lah. Jadi noise-nya juga lumayan banyak. Next kita akan melakukan bisa saja dengan filtering ataupun yang lainnya, moving average juga. Oke, next kita lakukan sama seperti tadi saja sih, dengan melakukan moving average. FFT dulu, kita akan melakukan FFT terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita masuk untuk moving average FFT. Di pertama sama saja, jadi kita akan mengimport pandas dan juga si lain-lainnya. Isinya udah sih, cuma kita ada tambahan pandas ini SPD and then port numpy snp dan import plotly. Lalu kita akan load data tadi. Ya, load data SP nya line 1. Ini saya copy aja dari yang di atas tadi. Ini file path-nya sama, line-nya sama. Lalu selanjutnya ada untuk si distance juga, karena line kita yang pakai sama, jadi gunakan ini ya untuk mempersingkat waktu. Seperti itu.
Lalu untuk si FFT kita akan melakukan si kalkulasinya ya. Kalkulasi kita akan pertama menghitung. Oke, kasih keterangan dulu. Kalkulasi parameter. Kita akan melakukan spasi, kita menghitung spasi antar elektrodanya itu gimana. Dengan si pakai NP itu absolutnya NP dot FFT itu 1 kurang si distance-nya dan aja dengan 0. Nah, setelah itu kita akan melakukan si FFT itu sendiri dengan fungsi FFT false di nilai amplitude lah ya. Amplitude NP dot abs dot FFT RFFT dan ininya itu YSP dari nilai sel potensialnya. Lalu kita akan menghitung si sumbu X ini, jadi bukan HZ, jadi dengan wave numbernya, jadi kayak satu per berapa meter, dan kita lalu masukkan si D ini dengan spasi jarak ya, DX nya juga kita masukin. Jadi seperti inilah nanti itu frekuensi spasialnya spasial kayak NP sama sih PFFT begini, namun isinya itu bukan YSP. Nanti ini si N ini, lalu D itu tadi seperti penjelasan nanti akan digantikan dengan si DX. Maksud dari ini itu kayak perbedaan ya, dengan RF FFT frag ini kita tidak memasukkan nilai 1 lah dibagi sampling rate-nya si AZ. Jadi kita memasukkan nilai DX atau spasi jaraknya. Nanti si Python ini akan mengkonversi lah dari domain jarak ini menjadi domain frekuensi. Seperti itu. Oke. Bisa lanjut. Untuk selanjutnya tuh visualisasinya normal pakai plot figure size nya 12/6 sama kayak biasanya. Tuh kita akan menggunakan ini fungsi semilogy untuk agar frekuensi noise itunya itu yang tinggi-tinggi itu akan terlihat di si plot semilogy itu nanti menggunakan si frag spasial dengan FFT false nya dengan colornya itu pakai til aja ya biar jelas. Tuh line width nya 1,5. Untuk title kita samain kayak inilah ya dengan atribut seperti biasa. Saya copy dulu. Ini ininya tinggal diganti jadi apa ya, spektrum FFT analisis
SP. Untuk X labelnya nanti ini 1 per meter. Jadi ini tuh kayak frekuensi spasial ya, frekuensi spasial. Dan yang ini amplitudo untuk Y labelnya. Amplitudo ya pakai log scale ya biar lebih jelas. Terus nanti line style-nya ya kita pakai ini aja. File-nya kita turunin. Ini ditambahi which yes, kita pakai both saja. Yes. Think seharusnya udah yang log ini nggak perlu. Oke, kita coba run. Oh ya, fix size nya juga lupa. Oke, TX ya. TX nya tadi belum subscribable untuk si kalkulasi. Option. Oh ini bukan BFFT. Ini this ya. Oh ya, oke. Next frek spasial. Oh ini N ini. Oh dalam si FFT ini tadi kurang untuk menjelaskan nilai N ini apa. Itu dari silent nilai SP YSP. Yes. Coba kita FFT di D. Oke, kita lihat untuk line 19 frek spasial P dot. Oh ini kurang frek ini ya. Coba kita run. Nah, ini terlihat untuk spektrum analisis ya dari si FFT. Jadi perhatikan sumbu X di bawahnya itu kan 1 per meter, di bagian kirinya itu mendekati 0 itu amplitudonya ada yang sangat tinggi. Jadi ada tren regional lah ya di bawah permukaan gitu. Lalu semakin ke kanan gelombang itu akan semakin sempit. Jadi atau perubahannya itu elektroda terjadi antara elektroda yang jarak dekat. Jadi misalkan kalau ada lonjakan itu spike di itu indikator kuat ada noise dangkal ya. Ataupun bisa aja elektrodanya kurang atau buruk ke dalam tanahnya. Di spektrum FFT-nya ini bisa kayak menentukan nilai cut off lah ya untuk si filter. Jadi low pass, high pass, band passnya juga bisa. Seperti itu. Kita akan melakukan apa yang kita barusan ngomong, filter apapun juga si moving average-nya. Oke, kita bisa next. Oke, untuk ini masuk ke bagian moving average ya. Let's go, kita mulai. Sama sih seperti tadi. Ini dulu. Ini pasti sama ya, karena kita menggunakan data yang sama. Bisa aja ini perlu ada tambahan
from signal dengan import si butter dan SOS fill filter. Oke, dengan upload data sudah ininya. Next kita tadi ada frekuensi spasialnya ya. Spasialnya itu tadi udah ada di sini. Ini ada kalkulator. Jadi NP dengan apps-nya, masukin TX-nya dengan rumusnya tuh nanti untuk si spasial satu lah ya, dibagi si DX atasnya. Yes, kita juga menggunakan quiz sendiri itu batas lah ya, batas dimana amplitude atau frekuensi tersebut itu bisa dipakai. Jadi itu 0,5 dari frekuensi spasial atau frekuensi max-nya. Ini si fs aslinya ini bisa max bisa spasial sama saja. Oke, lalu kita masuk ke si moving average. Pertama lah ya, ada moving average. Oke, nah kita menentukan window size. Window size ini nanti akan pengaruh pada si uploading atau visualisasinya. Nanti lihat saja. Jadi kita masuk 10 aja normal. Udah kan? Masukin si SMA ini merupakan si persamaannya, fungsinya. Dia dengan series ISP ini window size pakai center true, lalu variance-nya 1 variance-nya 1 aja dengan ada in dot values. Jadi untuk rumus itu ya, itu rumus dimana moving average itu akan berguna untuk smoothing. Jadi seperti itu. Next kita bisa melakukan si spasial. Spasial ini juga kita minggu lalu sudah pernah melakukannya, jadi review ulang saja. Pertama apa ya, 2A itu low pass filter. Kita menentukan cut off ya, cut off buat low itu nanti 10 dari si fs spasialnya. Yes, terus SOS low dan ini fungsi buttonnya akan digunakan. Low ya, quiz low aja, outputnya itu nanti si SOS ini. So while low passnya fill-nya, terus habis itu SOS low
dengan si YSP. Ini juga akan dilakukan untuk si ketiganya dari low pass sama ada juga band pass. Saya ganti dulu B jadi high pass. Nah, untuk high passnya nih cutoffnya juga kita ganti itu aja. Ini ada low-nya, kita ganti high aja. Type. Ini kalau ini kita namain band aja, band pass. Nih, dengan outputnya SOS nya juga itu akan sama semuanya. Oke, kelihatannya udah benar. Lalu kita akan melakukan si visualisasinya ini agak lumayan panjang ya, karena kita akan memvisualisasi dari si mungkin moving average 4 atau 5 plot pas filternya. Oke. Next ada visualisasi. Kita akan pakai Civic dengan plot yang pertama si sinyal mentah ya, menggunakan AX 0. Jadi yang pertama plot stage SP, colornya black, and style to strip aja, marker terus titik aja. Pakai line width tuh 1, lalu pakai label sinyal mentah SP X 0 lagi. Ini lalu sekarang si set title ya, dan profil datar SP
motor ya. Pakai font size-nya itu 12 seperti tadi, sama font weight-nya bold. Ada si file labelnya, like sp mv. Grid, ini true. Line style, ini AX, ini gridnya lupa X ya. Titik pakai legendnya itu pakai lock itu tadi ya. Jadi di upper locationnya ada di upper right, kanan atas. Di plot 1 tuh sudah kelar. Jadi untuk semuanya itu hampir sama ya. Untuk plotting si ketiga ketiga filter ini, nanti setelah row itu nanti ada row sama si moving average, lalu nanti setelah si moving average nanti ada si terhadap low pass, terhadap high pass, sama terhadap band pass. Ini aslinya untuk plotting sama aja, cuma saya copy untuk mempersingkat waktu karena plottingnya juga lumayan banyak. Jadi pertama row sama SMA, lalu plot ketiga row sama low pass dan regional. Nih, lalu ada high pass. Untuk row-nya tidak di baseline di angka 0. Jadi row-nya tidak diplot karena baseline itu 0. Lalu ada plot kelima, itu ada band pass, jadi anomali target ya, target kita yang ingin kita lihat. Lalu ini anomali targetnya yang tadi ada di row ini pada kedalaman jarak lintasan meter 240 lah ya. Itu akan ngeplot garis di situ. Oke, coba kita run dulu. Oke, cutoff flow 24. Ntar cutoff flow mungkin beda ya ininya. Oh iya, ini F yang 2. Oke, seharusnya sama ini cutoff-nya itu 0,02 untuk si band pass sama high pass. Coba kita run. Di band pass filter itu kenapa? Oke, source filter.
Untuk si bandpass ini berbeda ya. Untuk band p-type-nya sama outputnya itu sama, namun untuk cutoff-nya ini benar ada Nyquist-nya, namun itu menggunakan 4 ini, lalu ada si HC, nanti itu dibagi dengan Nyquist. For C itu di cutoff band-nya, cutoff band. Cutoff band itu 0,02 sama dikali si average spasialnya. Quiz. Apa ini yang kurang? Invalid syntax. No, I think it should be right, no? Butter. Yang kurang ya. For in C, in cutoff band, lalu ada ini, koma. Dan di sini apa lagi ya? NumPy float 64. It's not iterable. Oh iya, untuk si cutoff band-nya itu berbeda ya. Oke, benar, pakai 0,2 kali spasial, lalu juga ada tambahan itu kali 10. Itu yang menentukan cutoff atas dan bawahnya. Itu maaf lupa. Ini dengan si average spasial. Yes, dan ditutup. Oke, run. Di plotnya sekarang apa ini? Subplot fig ax plt dot subplots. Oke. Bapak ini plot Y versus X as linear or markers. Ya, atau enggak sama kayak yang atas aja ya. Di mana? Salahnya di mana? Atau enggak ini yang ini nggak usah aja ya untuk sinyal mentahnya, karena di setiap ini sudah ada si raw filenya. Apa yang kurang ya? Label. Udah bener. Kita ini hapus saja. Itu yang ya plot pertama itu tadi yang ini ya. Tadi ada plot pertama itu kelewat ya, lebih oke, itu raw data. Lalu untuk yang kedua itu tadi analisis si windownya. Jadi windownya ada 10 kan, ini kita coba ganti
window size-nya mungkin 15 untuk lebih smooth. Kita coba run. Nah, ini terlihat, jadi tetap terlihat ada yang naik sama turun untuk si anomali yang kita cari. Jadi untuk smoothing, lalu ini domain spektralnya, ekstrak trend geologi, terus high passnya untuk anomali dangkal, lalu dan si band passnya itu untuk ya frekuensi secara spesifik ya, membuang misalkan efek topografi, terus noise dangkal, jadi nyisain si anomali target. Seperti itu. Ini kita juga kasih ini ya, visualisasi target paling bersih. Kita juga memberikan estimasi letak di mana si target itu berada. Oke, next moving untuk si metode MT. Oke, next moving untuk si data MT. Data MT di sini saya akan menggunakan data praktikum dari asisten. Itu nanti ini untuk mempermudah loading filenya, jadi saya copy aja dengan import pandas itu menggunakan data si TX 1024 Hz. Di file path-nya agak panjang, jadi saya tadi copy dengan membaca data mentahnya raw seperti ini. Lalu selanjutnya pertama yang kita bisa lakukan itu rekonstruksi waktunya ya. Kan ini dengan yang saya pilih itu 1024 untuk si frekuensinya 4 Hz. Jadi kita kasih tahu bahwa ini memiliki sampling rate itu besar 1024. Lalu dengan def, dan def-nya itu pakai time, dan itu nanti pakai def index-nya dibagi si sampling rate. Ini untuk merekonstruksi sumbu waktu. Lalu ada informasi dasar lah ya, kayak kita kasih tahu kalau ini itu data mentah nanti kita print ada total sampel. Itu pakai len ya, len wire ini itu si data MT raw kita. Oke. Durasi total yang kita untuk data ini itu terlihat bahwa kita nanti memberikan informasi ini ya, errornya dibagi sampling rate, di belakang ada 2 desimal aja di 2F, dan itu detik. Print lagi untuk informasi selanjutnya itu ada si amplitudo min itu amplitudo min itu np.min
arrow-nya. Di belakangnya dapat desimal aja karena perlu lebih detail ya. Oke, dan itu satuannya nanotesla. Ini apa mau nih? Max sama itu untuk si amplitudo max, NP max ini min 4FT, kita print kita akan mau plot si data mentahnya ya. Ini plot data mentah MT. Pakai plt.figure size-nya itu 12,6 sama. Kita hanya ngeplot 2 detik pertama aja, jadi untuk melihat si struktur sinyalnya. Karena jika kita masukin semuanya itu akan terlalu lama dan itu sulit untuk kita lakukan analisis dalam perbandingan ini. Kita akan menggunakan zoom dengan waktunya itu 2 dari si sampling rate. Oke, letakkan si plotting, plot df time terus ada dari DIY ya. Oke, kita plot title-nya. Pakai dari atas saja untuk plottingnya ya, lebih gampang ya, ini aja. Ini data mentah MT. Oke, X labelnya itu waktu, detik,
ganti ke amplitudo medan magnet. Yes, launch install upper right lock. Upper right aja. Pakai si PLT layout sama PLT. Oke. Ini untuk si profil mentahnya dalam 2 detik pertama ya, itu terlihat lumayan jelas. Untuk si data itu ya, itu untuk si row empty. Jadi kita menggunakan data THY dengan membaca file ekstensi. Tadi itu seksinya ekstensi dat, jadi di bawah instrumen. Dan data ini berisi satu kolom ya, amplitudo medan magnetnya. Kenapa? Itu karena menghemat si memori dari alatnya. Jadi kita merekonstruksi semua waktunya itu secara manual. Lalu dia untuk highlightannya, sampling rate-nya kan itu tadi 1024 Hz, jadi 1024 data per detik. Lalu dalam bentuk plotting itu kita pakai 2 data pertama saja. Terlihat. Next kita akan melakukan moving average ataupun si FFT. Oke, kita next. Sama saja nanti memakai read ya. Saya nanti ini saya copy paste aja dalam membaca datanya. Oke, lalu kita juga ada tambahan sampling rate juga, kita masukin sama. Lalu kita akan melakukan si moving average. Di sini tadi kan kita juga udah melakukan si moving average ya, di ini kita pakai karena itu rumusnya lumayan sama dalam persamaannya. Coba kita window size nya, karena ini empty seharusnya lebih tinggi sekali ya. Coba kita 50 karena datanya juga lumayan banyak. Ininya nggak usah, kita tulis ulang aja. Jadi rumusnya tuh nanti df dengan isinya tuh ada empty row nya. Ini untuk smooth ya, smooth dengan dimana itu dari si df row itu sendiri, jadi empty row ya, empty row. Nanti akan pakai rolling window size min periods 1 min. Itu untuk rumus dari si moving average sendiri. Langsung kita visualisasikan saja.
sama. Saya plot ini aja sama biar mempercepat waktu. Sini kita juga pakai karena kan 2 detik juga ya. Jadi kita menggunakan si zoom ADX ini 2 kali dari sampling rate itu. Lalu ini bukan plot time TMI ya. Jadi ini kita akan melakukan hal yang berbeda di sini. Jadi dengan PLT kita akan ngeplot si ini zoomnya. Oke, jadi DF tuh time aja. Ini raw kayak EX nya ya, time series. Oke, baru kita tutup, kita ulang lagi. Yang membedakan ini nanti smooth, ini smooth. Oke, colornya apa, kita pakai warna blue. Line widthnya lebih tebal, terus label F to moving average. Average dengan isinya itu dari si window size. Yes. Ini kata mentah dan SMA, waktu detik, amplitudo, ini MV per km ya. Ini upright aja, terus kasih font size saya. Oke, kita coba plotting time pada 28. Seharusnya udah ya. Next ini atas. Face-nya belum mana ya?
ke read. Ini fs. Oke. Time-nya is not defined. Harusnya ada sih. Ini ada time. Oh wait, I forgot. Forgot that one. Let's try it. Nah ini lihat datanya kan juga buruk ya, benar ada yang paling tinggi juga nih di sebelum 1,25. Jadi kita smoothing ya tidak terlalu smooth karena namun memang datanya sendiri itu kan banyak banget. Jadi window size-nya juga kita bisa aslinya bisa ini sih, kita kurangi lah atau kita tambahin kan 50, coba 80 lah ya. Nah dari situ terlihat seharusnya lebih smooth 80 ini. Jadi dalam 1024 detik ini kita mengambil 80 data, jadi 80 menjadi satu data. Ini gitulah, jadi menekan banyak lah ya noise yang kita bisa hilangkan seperti itu. Jadi membelah noise, mengambil tren rata-ratanya. Masih ada sentak-sentak, namun itu memang metode statistik ya lah ya. Ada pergeseran delay atau fase terhadap waktu aslinya. Namun untuk dalam MT sendiri, moving average ini kalau untuk tingkat lanjut ya itu belum cukup lah ya, karena emang tidak disarankan untuk hal-hal yang lebih advance, cuma yang simple aja seperti itu. Next kita akan lanjut untuk FFT dalam dari data MT ini ya. Kita melakukan FFT. Oke. Ini saya import lagi seperti biasanya. Untuk loading data, lalu langsung aja untuk bagian FFT-nya. Di sini untuk durasinya, kan tadi ada 60 detik dengan NC sampel ya. Kita akan si durasinya tuh durasi detik dikali si fs dengan ada row-nya, row slice. Kita slicing karena kalau enggak itu akan terlalu besar. Kita dengan ini n-nya, n samples. Oke. N itu sendiri itu len ya. Lennya sih dari Wiro slice nya. Kita akan lakukan kalkulasi rumusnya itu, jadi nanti pakai FFT false, terus pakai np.absolute, dipakai np.fft .rffft dengan isinya itu Wiro slice. Itu pakai si Frex di FFT si frekuensi.
dengan ini isinya itu nanti ada N D 1 bar ya, seperti itu. Pasti D nya ini tapi dari mana ya? Oke. Kita akan melakukan visualisasi. Untuk FFT kita pakai yang di atas itu, FFT itu ada ya. Nih untuk visualisasi. Nih fix size 16, habis itu sambil logi. Ini pakai Frax. Title-nya itu dengan analisis untuk empty. Ini frekuensi aja. Jadi pakai HZ. Terus untuk amplitudenya log scale ya, sama. Kita cuma ada tambahan untuk si PLT limit untuk di bawahnya, karena biar sumbu X nya itu kita batasi, nggak mungkin 200 lah ya, itu fokus pada interferensi aja, noise nya aja. Kan kita coba kayak 500 seperti ini. Oke. Kita next untuk si frekuensinya, kita coba run dulu. Nah ini untuk spektrum frekuensinya ya. Di sini emang terlihat lumayan kelihatan too much sepertinya. Pun emang karena si data yang kita miliki ini juga banyak. Untuk kode FFT ini kan kita modifikasi ya. Jadi motong datanya tuh 60 detik saja. Karena dengan 60 detik udah terlihat udah seperti too much. Lalu kan data ini kan 1024, malah durasinya sangat panjang banget. Kalau kita plot titik bersamaan, ya layarnya nanti overplotting lah ya. Jadi kita coba membatasi 60 aja dan mendapatkan resolusi frekuensi yang ya lumayan, dimana masih ada paku-paku. Jadi misalkan adanya interferensi listrik misalkan di 50 Hz itu juga bisa terlihat. Di dekat 50 ini ada yang tinggi banget, itu mungkin adanya anomali atau hal yang mungkin aneh. Oke, next kita bisa lanjut untuk plotting semuanya ya di akhir. Ini saya copy lagi. Copy untuk loading datanya. Nih untuk loading dan setup filternya kita menggunakan sama, dari setengahnya dari si frekuensi sampling, frekuensi max lah ya, bisa ngomong. Environnya dari si empty data raw files ya. Oke, lalu saya next ke definisi. Definisi filter ya. Sini low pass. Ini tadi udah kita pakai yang di atas saja, coba.
Oke, kita lihat ya. Untuk si low pass high passnya. Quiznya ini untuk si pen pass. Oke, kalau untuk si low pass itu nanti pakai 30 aja. 30 per NYK. Untuk si patternya ini 1 aja. 1 per NYK. Ini nggak usah pakai si spasial gini ya. Seperti itu aja. Lalu next itu ada visualisasi. Ini pakai NP data range. Dari line yang kita dapatkan itu wire-nya nanti dibagi si fs. Oke, kalau ada subplot. Untuk subplot pertama itu ada taruh pakai si AX ya. Oke.
selesai. Terus set title sinyal run-nya. Font weight bold. Extraiernya pakai dot legend. Oke, itu plottingannya. Next saya copy untuk mempersingkat waktu. Bentar. Ya, data mentahnya tadi. Plot semuanya kita generate jadi 41. Low-nya low. Oh, ini high pass. Oke, kita coba. Oke, berhasil. Terlihat sinyal mentaranya, lalu ini menggunakan low pass. Terlihat lebih smooth ya. Kita juga melihat di sini ada anomali, mungkin sesuatu. Ada yang tinggi juga. Ini terlihat tinggi, mengikuti tren si sinyal mentah raw. Kalau high pass kan menghapus yang rendah-rendah saja, jadi terlihat hampir sama datanya karena menghapus nilai-nilai yang kecil-kecil saja. Untuk band pass, ini band pass lebih jelas ya, berfokus pada suatu rentang frekuensi tertentu. Jadi apa targetmu, itulah yang kamu melakukan band pass. Kalau low filter ya low pass filter bersama. Dengan kita bandingkan dengan yang moving average. Kalau moving average hanya mengikuti si average di tengah-tengah dari data MT tersebut. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.